Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Selamat di Banyumas, Jawa Tengah. Sedang menjadi trending topik Densus 88. Ada masalah apa dengan Densus 88 sehingga menjadi trending topik di Twitter. Ternyata terkait dengan statement Fadlizon yang lagi-lagi nyinyir, lagi-lagi merendahkan apa yang telah ditemukan, apa yang telah ditangkap oleh Densus 88 terkait dengan sejumlah orang yang terlibat dengan gerakan NII, Negara Islam Indonesia di Sumatera Barat. Fadlizon tidak terima. Fadlizon mengatakan bahwa Densus 88 telah mengada-ada dengan statementnya yang mengatakan bahwa beberapa orang yang ditangkap di Sumatera Barat itu dinyatakan punya bukti untuk memberontak kepada negara. Fadlizon nyinyir, Fadlizon sangat merendahkan Densus 88. Dia tidak percaya bahwa anggota-anggota yang terlibat NII di Sumatera Barat ini akan memberontak dengan senjata golok. Saya tidak tahu mengapa Fadlizon tidak pernah tersentuh oleh pihak kepolisian terkait dengan pernyataan-pernyataannya yang sangat merendahkan Densus 88. Bahkan kalau menurut saya bukan hanya merendahkan, yang menghina gitu ya. Densus 88 kan kerjanya itu tidak hanya 1-2 hari sebelum menangkap target gitu ya. Sehingga kemudian mengapa Densus 88 berani menangkap dengan gerakan-gerakan yang serius, bersenjatakan lengkap. Karena pasti sudah memiliki fakta bukti yang terang, yang sudah dipelajari sejak berbulan-bulan bahkan ya. Kesaksian dari para aktivis mantan anggota NI pun mengakui itu. Bahwa memang gerakan mereka, kelompok mereka memang berniat ingin makar, ingin mendirikan daulah Islamiyah gitu ya. Hanya memang berbeda dengan kelompok khilafah HTI ya. Kalau NI mereka bercita-cita ingin menggulingkan negara ini, ingin menggantikan NKRI dengan daulah Islamiyah bernama NII, Negara Islam Indonesia, hanya untuk sekup Indonesia. Berbeda dengan khilafah HTI yang memang ingin mendirikan kekhalifahan pemerintahan Islam dalam level yang lebih tinggi karena melibatkan sejumlah negara lain. Ingin menyatukan negara-negara Islam di dunia ini. Itu bedanya begitu. Tapi sama-sama mereka ingin mendirikan daulah Islamiyah, negara Islam, sistem pemerintahan menurut dasar atau undang-undang syariat Islam versi mereka ya, bukan syariat Islam yang sesungguhnya ya, bukan syariat Islam yang disepakati oleh para ulama besar, oleh seluruh ulama Islam di dunia, tetapi versi kelompok mereka, versi HTI dan versi NI ini. Jadi masih dalam tanda petik syariat Islam. Jadi, khilafah Islam ya, sistem pemerintahan Islam sebagaimana yang dipahami oleh HTI dan kelompok-kelompok yang lain termasuk FPI, termasuk NI ini. Nah, saya nggak tahu apakah nyinyiran Fadlizon saat ini terkait dengan penemuan fakta-fakta gerakan NII di Sumatera Barat ini akan dibiarkan oleh polisi. Walau a'lam bishawab, faktanya sudah beberapa kali Fadlizon nyinyirin Densus 88 juga masih kalem-kalem saja, masih melenggang bebas. Bahkan ketika Fadlizon meminta agar Densus 88 ini dibubarkan karena telah dianggap mengada-ada, mengatakan bahwa ini adalah ada gerakan terorisme, Fadlizon nggak percaya. Nyatanya juga sampai sekarang Fadlizon masih melenggang dan terus mengeluarkan, menyemburkan kalimat-kalimat, pendapat-pendapat yang sangat menyudutkan dan melemahkan Densus 88 di dalam menanggulangi, di dalam memberantas gerakan-gerakan teroris di tanah air ini. Dan terakhir untuk Densus 88, bravo, maju terus, tidak usah didengarkan apa yang disampaikan oleh Fadlizon ini. Apa artinya Fadlizon? Apalah artinya Fadlizon? Seorang Fadlizon.
dibandingkan dengan jutaan warga negara Republik Indonesia yang mendukung Densus 88. Puluhan bahkan ratusan juta rakyat Indonesia yang mencintai kerukunan, yang mencintai tegaknya NKRI, yang mencintai suburnya Bhinneka Tunggal Ika ada bersama dengan Densus 88 di dalam menggulung seluruh gerakan radikal, seluruh gerakan-gerakan yang ingin membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. 1000 Fadlizon tidak perlu untuk didengarkan dan tidak penting, tidak akan mengubah cita-cita kita semuanya di dalam terus mengawal tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, jangankan 1000 seorang Fadlizon ketika memang melakukan pelanggaran hukum terkait dengan pernyataan-pernyataannya, maka tetap harus dikenai hukuman yang setimpal sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di tanah air ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.